Kita coba lagi mundur. Saya coba mundur. Ya. Halo semua, kembali lagi bersama Jaden Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetes sensor anti nabrak dari drone SJRC F22S ini. Jadi karena salah satu fitur yang paling baru yang disematkan di F22S ini adalah sensor anti nabraknya. Jadi bagaimanakah kualitasnya? Oke, akan kita tes pada kesempatan kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan tes sensor anti nabrak, di mana kita akan coba di beberapa titik ataupun di beberapa tempat, di mana yang pertama mungkin di pohon ya, ataupun di daunan, kemudian tiang listrik, kemudian kabel dan lain sebagainya. Kita akan coba semuanya. Dan yang perlu diperhatikan untuk sensor anti nabrak ini sebenarnya fungsinya untuk terbang rendah ya, bukan untuk terbang tinggi. Karena apabila kita terbang tinggi, pastinya sensor anti nabrak sudah tidak berfungsi lagi. Oke, kita langsung saja coba terbangkan, langsung 1K take off. Ya, kita langsung slide. Oke. Dan 1K ulangi, kita klik take off. Ya. Baik. Kemudian ini sorry, saya besarkan saja volume suaranya biar kedengaran. Oke, pertama kita akan coba. Kita coba speednya ya. Speednya kita coba sekarang speed 1. Speed 1 ya. Oke, kita coba sekarang majukan. Kita coba naikkan. Kita coba maju. Ya. Apakah drone-nya berhenti? Oke. Jadi drone sudah berhenti ya. Sudah berhenti, sudah bagus. Ya. Kita ulangi lagi mundur. Oke. Kita ulangi lagi mundur ya. Dan ini bunyi terus padahal sudah jauh ya. Ya. Kemudian sekarang kita coba speed 2. Ini normal mode speed 2. Kita coba sambil maju. Apakah wow. Langsung saya tahan ya, takutnya saya nabrak itu tadi. Itu sticknya tadi saya lepas ya. Jadi sekali lagi saya masih penasaran karena speed 2 ini sudah ngebut banget. Jadi dia tidak langsung otomatis berhenti ya. Stick tadi saya tahan, saya lepas, takutnya nabrak ya. Ini coba saya fullkan, apakah speed 2 dia bisa berhenti? Wow, bahaya. Jadi bahaya ya. Bahaya. Jadi sebenarnya untuk sensor anti nabraknya ini beresiko ya. Jadi apabila kita majukan terus dengan speed 2 ya, kita ulangi lagi speed 1 ya. Kita ulangi lagi speed kamera mode, kita fullkan maju. Saya lepas sticknya. Oke, masih bisa. Jadi masih berhenti ya. Masih berhenti drone-nya. Kemudian sekarang saya ulangi lagi. Ini memang tes yang penuh resiko sebenarnya ya, ini ya. Jadi kita coba speed 2 lagi, normal mode ya. Jadi sebenarnya ini kita tidak tahu ya, ada obstacle ya. Misalkan kita tidak tahu ada obstacle, apakah drone-nya bisa berhenti. Ini speed 2 ya. Speed 2, kalau misalkan dia tidak berhenti langsung saya naikkan ya, ataupun langsung saya lepas. Ini saya ya. Oke, ternyata berhenti ya. Saya takut juga tadi ternyata berhenti ya. Jadi drone-nya berhenti dengan speed yang kencang, lumayan. Oke, sekali lagi dengan speed yang kencang ini saya fullkan, saya tidak tahan sticknya. Wow, berhenti tapi dekat sekali ya, dekat sekali. Oke, ngeri juga ya. Baik, lanjut itu sudah ini pohon ya, pohon dia ngedetek. Kemudian bagaimana dengan tiang listrik? Oke, kita coba arahkan ke tiang listrik. Ya, kita coba arahkan ke tiang listrik seperti ini. Apakah drone-nya ngedetek ataupun sensor anti nabraknya ngedetek ya? Kita coba majukan. Ya, dan wow. Dia berbunyi tapi dia tidak gini ya, tidak berhenti ya. Kita ulangi lagi dengan speed 1. Jadi kita ulangi speed 1 ya. Oke, kita majukan pelan. Wow. Tidak berhenti. Jadi tidak berhenti. Oke, kita tepatkan coba. Dan tidak berhenti ya. Aduh, hampir.
Jadi untuk obstacle ataupun anti nabraknya ini sepertinya kalau yang benda-benda kecil ya, benda-benda kecil tidak gini ya, tidak bisa ya. Kita ulangi ya. Kita senterkan dulu, kita buat dulu ininya biar terlihat senternya ya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Kita senterkan ke ininya, ke lampunya ya. Oke, kita coba senterkan, ini 4 meter. Jadi tidak kedetek ya. Kita pelan coba. Dan masih. Kita naikkan coba. Oke, dan masih ya. Masih maju, ups, hampir. Kita majukan. Ini saya sudah senterkan. Majukan lagi. Dan masih gini ya. Oh, au, wow. Nyentuh ya. Jadi tidak bisa berhenti, tidak bisa. Tadi nyentuh, baling-balingnya nyentuh ke ininya, ke tiang listrik. Jadi sangat beresiko ya. Beda halnya dengan sensor anti nabrak DJI ya. DJI beda banget ya. Kualitasnya beda banget. Kemarin saya coba DJI Mini 3 Pro, kualitas sensor anti nabraknya beda banget ya. Oke. Jadi sangat beresiko. Jadi untuk sensor anti nabraknya ini sangat beresiko dan memang sepertinya ini hanya sekedar menurut saya gimmick ya. Dan ini bukan sensor anti nabrak sebenarnya ya. Ini sensor rem ya. Sensor rem, bukan obstacle avoidance, bukan menghindari objek seperti DJI. Tapi ini sensor mengerem ya, biar tidak kena ya. Jadi bukan sensor obstacle avoidance ataupun sensor anti nabrak. Oke, dan terakhir saya tidak berani nyoba di kabel, yang pastinya tidak bisa ya, karena sebesar tiang listrik saja tidak ngedetek ya, tidak mau berhenti, apalagi kabel pastinya tidak bisa, dan saya yakin nggak bisa ya. Kemudian terakhir kita akan coba mode follow me. Dengan mode follow me apakah bisa ngedetek untuk ininya, untuk sensor anti nabraknya. Oke, ini kita gunakan speed GPS saja. Ulangi KPA, kamera mode ya, speed 1. Oke. Sekarang saya akan coba follow mode, apakah dia masih ngefollow. Kita coba GPS follow. Oke, kita slide. Baik, drone-nya sudah mundur. Oke, apakah dengan GPS follow ini drone-nya ataupun sensor anti nabraknya berfungsi? Oke, sekarang saya coba mundur. Perlahan mundur ya, karena takutnya GPS-nya tidak berfungsi. Oke, follow me-nya bagus, tapi tidak ada ininya. Oke, tidak ada suaranya. Coba saya naikkan. Apakah berhenti? Ada suaranya. Apakah drone-nya berhenti? Ya. Ups. Saya tidak melihat. Ini bersuara sih, tapi apakah drone-nya berhenti? Saya juga kurang tahu. Kita sekarang coba lagi. Dan kita coba lagi mundur. Saya coba mundur. Ya, hampir tidak berhenti. Hups, hampir saja. Drone ternyata tidak berhenti. Oke. Jadi sangat berisiko ya. Jadi pada saat follow me, drone-nya tidak berhenti. Jadi obstacle avoidance-nya itu tidak berfungsi pada saat follow me ya. Jadi hati-hati. Jadi sensor anti nabraknya ini menurut saya kurang ya. Jadi memang untuk sensor anti nabrak tipe-tipe toys seperti ini ya. Jadi banyak sekarang drone-drone tipe toys ya, banyak diberikan sensor anti nabrak seperti ini. Biar apa? Menurut saya sih gimmick saja sih, biar kelihatan wow keren ada sensor anti nabraknya ya. Tapi sebenarnya untuk fungsinya tidak begitu bermanfaat kalau menurut saya. Karena apa? Apalagi drone-drone yang seperti ini, yang sudah ada GPS-nya, kemudian brushless, yang tipe toys ya. Jadi menurut saya tidak berfungsi ataupun hanya gimmick saja untuk sensor anti nabraknya. Karena pada saat kita terbang di rendah pun, kalau misalkan kita arahkan maju full, beresiko banget dan tidak bisa ngedetek seperti kabel, kemudian tiang listrik juga tidak ngedetek ya. Jadi sangat beresiko, hanya ngedetek benda-benda yang cukup besar atau lebar. Jadi itu baru bisa
Kemudian pada saat kita sudah terbang tinggi, pastinya sudah tidak berfungsi lagi sensor anti nabraknya. Jadi buat apa ya? Karena pada saat terbang tinggi pastinya tidak ada halangan ataupun rintangan ataupun obstacle, tidak ada. Jadi aman pastinya di atas. Jadi untuk sensor anti nabrak menurut saya untuk yang tipe-tipe Toys ini sangat-sangat tidak bermanfaat kalau menurut saya. Hanya sekedar gimmick saja biar kelihatan wow gitu saja ya. Sedangkan untuk yang beda seperti yang di DJI ya, di DJI itu memang sensor anti nabraknya ataupun namanya itu sensor obstacle avoidance. Jadi avoidance itu menghindari ya, avoid. Jadi menghindari rintangan. Jadi pada saat kita seperti tadi follow me, jadi drone-nya itu bisa sambil follow sambil menghindari pohon ataupun obstacle. Jadi itu baru namanya obstacle avoidance. Tapi kalau yang tipe-tipe Toys seperti ini yang harga 3 jutaan ke bawah diberikan sensor anti nabrak, itu bukan sensor anti nabrak sebenarnya namanya, itu sensor rem. Baik, jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.